Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Hari ini gue bakalan ceritain alur film yang berjudul As Above So Below. Film ini dirilis tahun 2014 dengan rating 6,2 di IMDb. Film ini bergaya found footage sama seperti film Jerusalem yang sebelumnya pernah kita bahas, dengan berisi kumpulan rekaman dari kamera yang dibawa oleh karakter di dalam film. Bila terkonsep dengan tepat, teknik semacam ini memang cukup efektif menonjolkan sensi seram, tegang, dan rasa realistis. Dan film As Above So Below adalah salah satu film found footage yang menurut gue sangat recommended untuk ditonton. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita tonton aja filmnya. Film dimulai dengan perjalanan tokoh utama kita yang bernama Scarlett. Scarlett berencana untuk ke Habala, sebuah daerah di Iran, dan dia bertujuan untuk mencari beberapa jaringan gua di sana yang ternyata pemerintahan setempat berencana untuk menghancurkan jaringan gua tersebut. Tetapi menurut Scarlett, jaringan gua itu menyimpan banyak bagian sejarah yang penting. Lalu Scarlett bertemu dengan kenalan ayahnya dulu yang bernama Reza, tanpa Arab, dan Scarlett meminta bantuannya untuk menunjukkan jalan menuju jaringan gua yang dicari. Sesampainya di lokasi, Reza pun menunjukkan sebuah prasasti dengan tulisan kuno. Setelah menerjemahkannya, Scarlett menemukan ruangan lain setelah dia membongkar prasasti tersebut. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah patung kerbau dan Scarlett menyebutnya sebagai Roski. Scarlett pun langsung merekam semua tulisan yang berada di badan patung tersebut, dan Reza yang panik menyuruh Scarlett untuk cepat-cepat menyelesaikannya karena sebentar lagi guanya akan dihancurkan. Beberapa detik sebelum dihancurkan, Scarlett pun langsung lari, dan tak disangka di tengah perjalanan dia bertemu sosok yang sedang gantung diri. Akhirnya Scarlett pun berhasil keluar dari gua tersebut. Lalu Reza mengatakan bahwa dengan melihat Scarlett, dia merasa dirinya sama dengan ayahnya dulu. Dan di sini Reza mengingatkan Scarlett untuk berhati-hati karena yang dia cari ternyata adalah batu flamel atau yang kita sering dengar dalam game atau film disebut Philosopher's Stone. Dan orang-orang yang mencari batu tersebut termasuk ayah Scarlett berakhir dengan kematian dan kegilaan. Sekedar informasi, batu flamel atau Philosopher's Stone dikenal sebagai batu bertuah yang konon kabarnya bisa merubah logam menjadi emas serta menjanjikan kehidupan yang abadi kepada si pemilik. Lalu scene berpindah dalam pencarian lanjutannya. Kali ini Scarlett ditemani seorang kameramen yang bernama Benji. Dan kali ini Scarlett sedang memperkenalkan diri untuk dokumentasinya dalam pencarian Philosopher's Stone yang dia mulai di Paris. Di umurnya sekarang, dia sudah menjadi seorang profesor dengan gelar PhD yang cukup banyak, serta dia menguasai 6 bahasa termasuk bahasa kuno, dan sekaligus pemegang dari sabuk hitam. Bakalan susah nih nyari jodoh, yang ada cowok takut semua buat deketin doi. Lanjut. Lalu Scarlett pun menjelaskan semua yang dia tahu tentang Philosopher's Stone yang menjadi tujuannya, dan Scarlett hanya ingin mencari pembuktian atas pencarian ayahnya yang sudah mati dikarenakan mati gantung diri. Sambil bercerita, Scarlett pun menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan di patung kerbau tadi merupakan simbol Aramik yang bahkan Scarlett pun tidak bisa memecahkannya. Tetapi dia mempunyai teman yang mengerti arti dari simbol-simbol tersebut. Lalu Scarlett pergi ke sebuah gereja tua dan dia bertemu dengan temannya yang bernama George. Baru saja bertemu, George bersikap agak sinis karena dulu saat mencari petunjuk dengan Scarlett, dia pernah dipenjara di Turki karena menemaninya, sehingga dia tak berminat lagi untuk menemani. Tetapi Scarlett mengatakan bahwa dia sudah menemukan kunci petunjuknya dan Scarlett memintanya untuk diterjemahkan. Lalu mereka pun sedikit berdebat dan George mengatakan bahwa dia sangat sibuk memperbaiki bel gereja yang sudah tidak berdentang selama 248 tahun. Dan tiba-tiba
Karena senang pekerjaannya yang mendadak telah selesai, George pun mau untuk menerjemahkan simbol kunci yang Scarlet dapat. Lalu mereka pun pergi ke sebuah museum. Di museum ini ada sebuah artefak yang menjelaskan di mana kuncinya berada. Dan Scarlet mendapatkan petunjuk bahwa di bagian belakang dari tablet tersebut ada petunjuk lainnya. Dan benar saja, saat Scarlet melihat ke bagian belakangnya, dia mendapatkan cara untuk memunculkan kembali tulisan yang sudah hilang menggunakan asam amonia dan membakarnya. Okay, that's pretty cool. Saat George dan Scarlet mencoba memecahkan arti dari petunjuk yang mereka temukan, dengan bantuan buku peninggalan ayah Scarlet pun mereka sampai pada petunjuk yang mengarah ke katakombi. 370.5 feet beneath Flamel's. Wait, hold on, guys. How are we supposed to get 370 feet into the earth? The catacombs. Untuk informasi buat yang nggak tahu, katakombi itu merupakan makam bawah tanah terbesar yang berada di Paris, yang dulunya digunakan untuk mengubur jenazah warga Paris yang membludak dikarenakan keterbatasan lahan, sehingga mereka memanfaatkan terowongan bekas tambang batu untuk digunakan sebagai tempat makam. Dan sekarang jadi objek wisata di Paris dengan total 6 juta kerangka di dalamnya. Lanjut ke film. So there's a hidden chamber. It would appear so. Karena Scarlet merasa yakin dengan petunjuk yang dia dapat, Philosopher's Stone bisa ditemukan di kedalaman 370 kaki dari permukaan tanah. Lalu Scarlet pun mencoba mengikuti tur wisata di katakombi untuk survei sekaligus mencari jalan untuk bisa masuk lebih dalam. Sayangnya ada aturan batas jarak masuk dan dilarang keras melebihi dari jarak yang ditentukan. We need to find a way into the off-limits area of the catacombs. Selagi berpikir melewati jalan yang terlarang, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah klub dan menemui orang yang bernama Papillon, yang bisa mengantarkan Scarlet untuk melewati jalan terlarang. Please, thanks. Come back into the group, please. Sorry. Saat di klub, mereka berhasil bertemu dengan Papillon, dan tanpa basa-basi Scarlet pun langsung memintanya untuk mengantarkan ke jalan terlarang dengan mengatakan bahwa kemungkinan jalan yang dicarinya terdapat harta karun. Okay, why would I want to bring you down there? Believe it's filled with treasure. Yes, I said okay. Keesokan harinya, bersama dua orang rekan Papillon, yang cewek bernama Suxi dan yang satu lagi bernama Z. Because if the police catch us with all that stuff, we're fucked. Okay? Okay. Lalu mereka pun menuju ke sebuah terowongan yang ditutup dan dijaga polisi. Di sana terdapat jalan berlubang yang sebenarnya bisa dibilang lebih mirip selokan sih. Lalu mereka pun melakukan persiapan untuk masuk ke dalam. Benji pun memasang beberapa kamera lain, dan sebelum Papillon masuk, dia memiliki kebiasaan selalu meninggalkan grafiti di setiap tempat yang didatanginya. Keep going. Sesaat akan memasuki lubang tersebut, si George tidak ingin ikut ke dalam dan tiba-tiba, He's coming. He's coming. ya, mereka ketahuan oleh polisi dan secara cepat mereka semua pun memasuki lubang tersebut dan si George pun terpaksa ikut masuk. Smoke bomb, look out! Go! Ternyata alasan George tidak ingin masuk dikarenakan traumanya saat kecil melihat adiknya yang mati tenggelam di dalam gua. His little brother drowned in a cave when they were young. Perjalanan mereka pun terus berlanjut, dan saat di perjalanan mereka bahkan sempat bertemu dengan semacam kelompok sekte sesat. There is always some weird people down here. Lalu sampailah mereka di jalan masuk yang ditunjuk Papillon, tetapi di sana terdapat dua jalan dan Papillon menyarankan mereka untuk masuk lubang yang penuh dengan kerangka. Akan tetapi Scarlet mengatakan bahwa dari peta yang dia bawa, jalan pintasnya adalah jalan satunya. Menurut Papillon, itu adalah jalan jahat secara harfiah. Apabila memasuki jalan tersebut, tidak akan bisa kembali lagi seperti sahabatnya yang bernama Latup. We had a friend named Lataupe. In English, Lataupe, c'est the mole. He knew every corridor of every system except this one. He went inside and nobody has seen him since. Yang tak pernah ditemukan hingga sekarang, dan itulah alasannya dia tak mau masuk ke sana. It's the best way. Setelah George meyakinkan Scarlet untuk masuk ke jalan yang dipilih Papillon, mereka pun memasuki jalan yang penuh dengan kerangka manusia. Mendadak,
Ya, jalan yang mereka lewati tadi mendadak runtuh sehingga mereka tak bisa melewatinya lagi, tetapi mereka menyadari sesuatu This isn't here. This is the same tunnel. yang ternyata mereka kembali ke tempat yang sama, akan tetapi jalan yang penuh kerangka sudah tertutup dan hanya menyisakan jalan yang dipilih Scarlett di awal. This is straight. I don't understand. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun memasuki jalan yang jahat. Tak lama mereka masuk, ternyata mereka malah mendapati simbol grafiti milik Pavilion, yang artinya dia pernah ke sana, akan tetapi Pavilion bersumpah tak pernah memasukinya. I swear I've never been here. You better not be fucking with us. Tak lama kemudian terdengar suara dering telepon. Menurut Pavilion, dulu perusahaan telepon pernah menggunakan terowongan ini dan membentangkan kabel telepon, tapi 50 tahun yang lalu mereka sudah menariknya kembali. 50 more disappeared. Melanjutkan perjalanan, kali ini mereka menemukan sebuah piano tua dan Josh bercerita dia pernah memiliki piano yang mirip. Dia dan adiknya sering memainkannya, akan tetapi piano mereka memiliki satu tuts yang rusak sehingga George tak pernah bisa memainkan sebuah lagu dengan sempurna. Karena penasaran, George pun memainkannya dan ternyata piano tersebut juga memiliki satu tuts yang rusak di bagian yang sama dengan kepunyaan George. Tak lama kemudian mereka pun mendengar lagi suara dering telepon masuk. Scarlett yang penasaran pun langsung mencarinya. Setelah menemukan teleponnya, Scarlett pun mencoba untuk mengangkatnya dan dari telepon tersebut tersambung dengan seseorang. Lalu mendadak seseorang muncul dari jalan lain. Ternyata dia adalah Latup, sahabat Pavilion yang tak pernah kembali. None of you should be here. You're okay? Lalu Latup mengajak mereka untuk mengikutinya dan mengatakan kalau dia tahu jalan keluar dari sana. Lalu Latup menggiring mereka sampai ke sebuah lubang yang seperti sumur, dan menurut Scarlett ini adalah jalan yang dia cari-cari. Yang apabila menemukan ruangan yang Scarlett maksud, di sana pasti terdapat jalan keluarnya. This is a bad idea. If we find the chamber, then that's the way out. We'll find a way out. Dengan kedalaman 20 meter, mereka pun harus turun pelan-pelan menggunakan tali, dan tiba-tiba Hold on, I'm stuck.